Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala rabbul izzati wal jalalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Keluarga sekalian yang sangat saya muliakan karena Ar-Rahman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Rabbuna Tabaraka wa ta'ala tidak pernah berhajat kepada salah seorang pun di antara makhluk ciptaannya. Yang berhajat adalah makhluk kepada Khaliqnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah dan tidak akan pernah menggantungkan kemuliaan agamanya kepada kita, tetapi kita yang berhajat untuk menolong al-Islam ini demi kita, demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Sebagai hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita sangat berhajat untuk perkara ini. Menolong agama Allah yang kebaikan-kebaikannya kembali kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Di antaranya pada ayat terakhir surah As-Saff. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya. Surah apa? As-Saff, ayat terakhir, ayat ke-14. Ilahuna Jalla wa'ala menegaskan Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, seruan untuk kita bersama, jadikan diri-diri kalian sebagai penolong-penolong agama Allah. Kunu ansarallah, seperti yang pernah diucapkan oleh kekasih Allah Isa putra Maryam kepada al-hawariyin. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk berjuang menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun pun memberikan jawaban, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Kita yang berhajat untuk perjuangan ini, segenap keutamaannya dan seluruh kebaikannya kembali kepada kita. Akan tetapi tentunya untuk menunaikan perintah Allah ini dalam rangka menjadi penolong-penolong agamanya, ahlus sunnati wal jamaah menempuh arahan-arahan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, serta penjelasan demi penjelasan para ulama ahli sunnati wal jamaah rahimahumullah. Kita yang sangat berhajat untuk menolong agama Allah, dalam penunaiannya mesti mempersiapkan bekal-bekal yang telah ditetapkan oleh syariat ini. Bekal demi bekal yang dimaksud adalah, yang pertama, bekal berupa ilmu. Jangan sampai hanya bermodalkan semangat, mengklaim menolong agama Allah, tapi tanpa ilmu dari Allah. Maka yang sangat amat kita khawatirkan bukan kebaikan yang akan muncul, tapi kemudaratan yang malah akan menyebar. Al-Islam merupakan agama
yang segala sesuatunya dibangun di atas dasar ilmu. Tidak ada satupun perkara yang berkaitan erat dengan al-Islam melainkan di situ ada ilmu yang bersumber dari wahyu. Tidak akan benar iman kita jika tanpa ilmu, tidak akan lurus keislaman kita andai tanpa ilmu. Terkhusus lagi, tidak akan benar perjuangan menolong agama Allah jika tidak mengikuti bimbingan ilmu dari Allah dan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Ta'ala tegaskan di seuntai firman-Nya surah Al-Isra ayat ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah engkau mengikuti perkara apapun yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Janganlah engkau mengikuti perkara apapun yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Perkara apapun. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungan jawabnya oleh Allah Ta'ala. Bermakna jangan sampai engkau meyakini suatu keyakinan, mengucapkan suatu ucapan, mengamalkan sebuah amalan, atau berjuang atas nama Islam yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Ingat, perkara apapun yang dilakukan tanpa ilmu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastikan bekal ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti pemahaman para ulama ahli sunnati wal jamaah. Mohon maaf, ketika para teroris mereka berkoar-koar menyatakan kami adalah penolong agama Allah dengan menempuh berbagai macam cara atas nama menolong agama Allah, ketika mereka melakukannya tanpa ilmu yang sahih, lihat kemudaratan yang bermunculan di mana-mana, bukan kebaikan. Bahkan tuduhan-tuduhan keji dilontarkan terhadap agama yang hak lagi mulia ini. Tolong agama Allah, tapi ingat dengan bimbingan Allah. Tidak hanya bermodalkan semangat semata. Keluarga sekalian, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bekal yang berikutnya bekal berupa keimanan dan ketakwaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal berwujud iman dan takwa yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa persiapan keimanan
dan ketakwaan yang benar, maka tidak akan benarlah perjuangan kita menolong agama Allah. Berkenan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud dari Thawban radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idhin. Qala bal antum yawma idhin kathirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahna. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, hampir ini beliau sabdakan di zaman hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam, nyaris parak banar, hampir pisan, umat yang lain mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang yang makan mengerumuni nampan atau wadah makan mereka. Seperti itu keadaan kita. Bertanyalah salah seorang di antara para sahabat, apakah hal itu dikarenakan sedikitnya jumlah kita pada hari tersebut? Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, bahkan pada hari itu jumlah kalian katsir, banyak. Akan tetapi keadaan kalian laksana buih seperti buih yang dibawa oleh banjir. Punten, ada kekuatan? Tidak ada. Seperti itu keadaan kalian, laksana buih yang dibawa oleh banjir. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Dan Allah ta'ala akan mencampakkan ke dalam hati-hati kalian penyakit yang bernama al-wahn. Sungguh Allah ta'ala akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian al-mahabah,
dengan rasa takut yang Allah Ta'ala timpakan ke dalam hati-hati musuh-musuh Islam terhadap Rasul dan para sahabat, terhadap generasi terbaik umat ini. Sementara untuk umat di akhir zaman, keadaan mereka seperti itu diabaikan, dianggap remeh, dicuaikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat yang sama, Allah timpakan ke dalam hati-hati kalian penyakit alwahan. Apakah gerangan penyakit alwahan yang dimaksud? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Maaf, adakah penyakit ini di hati kita? Kalau alwahan ini ada di dalam sanubari kita, bagaimana mungkin kita akan bisa berjuang membela agama Allah? Tapi maaf, dengan perjuangan yang legal, bukan ilegal. Tambah logging. Bukan. Perjuangan yang benar-benar sesuai arahan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana kita bisa bangkit ya ikhwan? Bagaimana kita bisa berdiri tegak membela agama Allah kalau di sanubari kita masih terhunjam penyakit ini? Berat rasanya kita mengklaim sebagai penolong-penolong agama Allah, kalau ternyata tatkala adzan berkumandang saja kita masih memahabesarkan tokoh dan pekerjaan kita daripada Allah Ta'ala. Tergesa-gesa rasanya lisan ini bertutur, saya akan menolong agama Allah, tapi ternyata untuk mengeluarkan zakat saja kita masih enggan menunaikannya. Iman kita lemah. Iman lemah tidak akan mampu membangkitkan fisik untuk berjuang membela agama Allah. Makanya persiapan keimanan lebih diutamakan daripada persiapan fisik dan materi berjihad lainnya. Tapi ingat, yang pertama tadi, iman pun tidak akan benar tanpa bekal ilmu. Iman lemah. Lihat respon ketika adzan berkumandang. Lihat respon kita ketika Allah membangunkan kita di keheningan malam untuk mengangkat selimut yang tipis saja berat rasanya. Apa yang berat? Selimutnya, kulirnya, ngedulna. Kenapa berat? Iman lemah. Oleh karena itulah tolong jangan anggap sebagai perkara ringan belajar tauhid dan belajar akidah yang sahihah. Allah tidak akan menolong umat ini
ketika mereka masih tega, maaf, berbuat syirik terhadap Allah. Berat bagi kita berjuang atas nama Allah kalau ternyata untuk perkara-perkara rukun-rukun iman saja kita masih awam terhadapnya, apalagi mengamalkannya. Bapak-bapak sabarataan, ibu-ibu nang sangat ulun mulia akan tetap semangat menuntut ilmu. Jangan kulir. Kada kawa menolong agama Allah lamun iman kita aja bermasalah. Bujur? Hadang lu. Ada juga orang Banua di sini. Mohon maaf para pemuda, tolong sekarang bantu buka surah Al-Anfal ayat yang kedua. Al-Anfal ayat nang kedua. Bahasa Jawanya apa mas? Dua itu. Itu ya. Kalau kalih itu apa mas? Oh itu ya. Masya Allah. Sudah? Tolong dibacakan. Silakan. Monggo. Al-Anfal ayat yang kedua. Silakan. Monggo dek. Baik, terjemahnya ada? Silakan. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Baik. Berbicara tentang siapa di sini? Orang-orang yang beriman. Ada tanda tidak orang-orang yang beriman itu? Maka untuk mengetahui bekal keimanan kita untuk menolong agama Allah, diantaranya lihat pada ayat yang mulia ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetarlah hati-hati mereka. Nang rancak banar lamun azan berkumandang, berapa kali kita mendengar nama Allah disambatakan, ada jua ke hati ini bagatar? Tapi rancaknya kita nang ini nang mengaku beriman, tagantarnya tuh karena perkara dunia, tagantar hati laki babini bahasa. Bujur bonggut sidin tuh
tagantar hati bukan karena disebutkan nama Allah, tapi huhujongan bajual tiwadak sedikitannya. Tagantar hati juga bukan karena disebutkan nama Allah, tapi pas membawa mandai matan batu merita balik di binuang. Orang nang beriman nang itu lamun disebutakan nama Allah bujur-bujur bergemetar hatinya karena takut kepada Allah. Lamun sudah nang kaya itu lakas banar tuh mengambil air wudu, ujar orang Bahari tahulah Am Yazid, berwudu tuh apa bahasa Banua kita Banjar Pahuluan, baair, ujar lah ya hendak baair, jadi orang tua Bahari itu. Ini azan berkumandang, maaf, tatap HP nang dipingkuti. Azan berkumandang kada disahuti. Itu perkara ringan kah? Kada juga. Itu perkara iman kita pinanya bermasalah di situ. Para ulama kita tuh lamun mendengar azan dikumandangkan baranayan bujur-bujur fokus manyahuti kumandang azan nang dikumandangakan, imbah nang itu badoa tuntung azan. Ada kita kada tapi heran-heran janggut panjangan sudah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dengan sebab dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala nang itu, keimanan mereka bertambah. Rancak mendengar ayat Allah, bahkan rancak membacanya, ada juakah berpengaruh terhadap keimanan kita? Singkat kisah, bisa dipahami Pak? Kehartos orang teraskeun ya, sok atulah. Al-Hafidh Ibnu Katsir Al-Qurashi Asy-Syafi'i ketika menafsirkan beberapa ayat di awal-awal surah Al-Jin menyampaikan beberapa riwayat. Di antaranya ada faidah. Dahulu, adang hulu. Kita sampai jam berapa nih taklim nih? Sampai habis jar. Musia sampai jam 12. Sampai jam berapa? Isya apa rakaat sudah? 5 menitan lagi. Insya Allah. Belum bekal ketiga nih. Baik. Lanjut dulu. Boleh? Lapar ke parut sudah. Kadamun pina lapar pada haja, ku kurang lebih itu. Dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syaitan nang itu baisi wadah-wadah keandakan gasan ba usaha mancuntan habar-habar langit. Imbah diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu Al-Quran diturunakan, segenap penjuru langit dijaga oleh Allah Ta'ala dengan keberadaan para malaikat yang kuat. Maka saat pertama kali hal ini ditetapkan oleh Allah, penduduk dari kalangan bangsa jin dan manusia melihat jelas banar di langit nang itu banyak banar suluh-suluh api nang ditembakakan oleh Allah Ta'ala. Melihat keadaan kayak ini,
syaitan laporan lawan iblis. Ini kejadian terupdate nah kayak ini kada kawal lagi mancuntan berita-berita langit gasan disampaikan kepada para dukun sekutunya jin-jin nang kada beriman tuh. Lalu iblis nang ini minta diambilakan beberapa tanah nang ada di muka bumi nang ini, lalu diendusnya. Iblis berucap, ini pinanya penyebabnya karena sudah diutusnya Ibnu Abi Kabasyah. Itu sebutan iblis gasan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bertebaran syaitan Isya kata dimasuk belum pina berbunyi benar ke timur ke barat bumi mencari mana orang yang dimaksud dan ini. Lalu tibalah sebahagian syaitan di Masjidil Haram melihat ada seorang lelaki salat menghadap Ka'bah sedang membaca Al-Quran. Lalu syaitan yang ada ini dari kalangan bangsa jin yang masih syaitan saat itu kada beriman lagi, berdesak-desakan sampai pundak-pundak mereka nang itu rapat banar sampai mereka berparak dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kaitannya dengan faidah ini. Azan kah dulu? Silakan. To be continue. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat saat itu mengimami sebahagian sahabat, maka sebahagian jin ini pun beriman. Mereka sadar ini bukan bacaan biasa. Sebab mendengar ayat-ayat Allah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebahagian jin beriman. Maaf, kita sebagai hamba-hamba Allah, adakah merasakan keimanan kita mengalami penambahan demi penambahan disebabkan kita mendengar bacaan Al-Quran? Kalau bacaan ayat-ayat Allah berlalu begitu saja di telinga kita, dikhawatirkan ada masalah dengan keimanan kita. Karena orang yang beriman, salah satu tanda utamanya keimanan mereka bertambah sebab diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, serta mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka semata, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis Thauban tadi, pertanda iman kita bermasalah, bukti nyata iman kita lemah adalah ketika di dalam hati kita ada penyakit apa tadi? Al-wahan. Apa al-wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang pastinya berlebih-lebihan dan takut serta membenci kematian. Nah, hadis tadi diperjelas lagi oleh hadis yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainati wa raditum biz-zar'i wattaba'tum adnabal baqari wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Mari kita perhatikan bersama. Jika kalian berjual beli dengan cara al-'inah, terjemah mudahnya riba, waraditum biz-zar'i, kalian ridha dengan pertanian, wattaba'tum adnabal baqari, kalian mengikuti ekor-ekor sapi peternakan, wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Maaf, bukan jihadnya para teroris ya, jihad yang benar-benar sesuai syariat. Maka jika perkara-perkara ini telah kalian lakukan, sallallahu alaikum dzullan, niscaya Allah Ta'ala akan menguasakan kehinaan atas kalian, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan mencabutnya dari kalian kehinaan tersebut hingga kalian rujuk kembali kepada agama kalian al-Islam ini.
Nah, pada hadis ini terdapat dua faidah. Silakan dicatat. Yang pertama, hadis ini merincikan penyakit-penyakit yang disebutkan pada hadis Tsauban tadi. Coba dilihat, disebutkan idza tabayatum bil 'ainati, apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ainah, menggunakan sistem riba. Yang kedua apa? Waraditum biz-zar'i, kalian meridhai pertanian, disibukkan dengan itu. Yang ketiga apa? Wattaba'tum adnabal baqari, kalian mengikuti ekor-ekor sapi, sibuk dengan itu. Nah, tiga perkara ini adalah penyakit-penyakit yang muncul karena hubbud dunia, cinta dunia. Gara-gara cinta dunia, ia tidak lagi peduli dalam berjual beli, sampai-sampai perkara yang jelas-jelas haram dengan sistem riba pun ia lakukan. Ia benar-benar lupa kepada Allah disebabkan pertanian dan peternakannya. Ini penyakit-penyakit yang muncul karena hubbud dunia. Kemudian Rasul sebutkan penyakit berikutnya, wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah. Ini muncul karena penyakit yang tadi, wa karahiyatul maut, takut mati, membenci kematian, takutan mati, lalu akhirnya meninggalkan berjihad di jalan Allah. Orang nang bujur imannya itu lain orang nang panakutan. Orang yang benar imannya hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segenap perkara yang ketika takut itu ada di dada kita, kita mendapatkan pahala. Bukan takut seorang pengecut hanya karena alasan dunia dan berbagai macam serba-serbinya. Ini orang yang beriman. Makanya maaf, berat untuk mengaku sebagai ansarullah, penolong-penolong agama Allah, jika ternyata untuk perkara-perkara tadi saja kita tidak bisa menepisnya. Baik, itu bekal yang keberapa? Bekal yang kedua. Bekal berupa apa? Iman dan ketakwaan yang benar. Sekarang bekal yang ketiga. Cukup? Sambung bahasa kah? Udah gimana? Udah lanjut atau tidak? Nang lain bang ya pak? Nang di belakang nah. Ya apa bang? Lanjut gak? Cukup kan dulu kita. Bujur. Kalau kut dingin nasi kayaknya. Kayak apa ayah hendak taruskah? Lanjut. Baik. Sekarang insya Allah secara ringkas, bekal yang ketiga untuk memudahkan penunaian hajat kita demi menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal berupa apa? Fisik. Meliputi persiapan sumber daya manusia dan persiapan peralatan untuk berjuang membela agama Allah.
dan ini tidak akan berjalan sesuai syariat kecuali setelah memiliki dua bekal sebelumnya, bekal berupa ilmu, bekal berupa iman dan takwa yang sahih kepada Allah Rabbil Izzati wal Jalalah. Mungkin ada orang di luar sana persiapan fisik, latihan militer, tapi ilmu yang salah tadi jadi teroris. Bukan itu yang kita maksudkan. Allah Ta'ala berfirman di Al-Anfal ayat 60. Surah apa? Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah Ta'ala berpesan, gasan kita sabarataan dan persiapkanlah oleh kalian bekal-bekal, persiapan-persiapan untuk menghadapi mereka, orang-orang di luar sana yang ingin membinasakan Islam dan kaum muslimin. Persiapkan oleh kalian untuk menghadapi mereka. Persiapkan apa? Quwwah, kekuatan. Kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Mastata'tum min quwwatin. Persiapkan oleh kalian kekuatan apapun yang kalian sanggupi. Wa mirribatil khayli, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, untuk ditambatkan maksud gasan nang apa? Gasan berperang membela agama Allah, yang dengan persiapan tersebut kalian menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Jadi persiapan fisik bukan perkara ringan dalam Islam, mesti dipersiapkan. Menuntut ilmu insya Allah istiqamah. Belajar tentang iman dan pembuktian ketakwaan semoga terus menerus, tapi jangan nafikan persiapan bekal yang ketiga ini. Maaf, lantang menyuarakan pembelaan terhadap agama Allah, tapi ternyata kita mengabaikan latihan fisik. Kada tapi hakun ba olahraga, kada kawas sedikit dikibit latihan bela diri, menangis alhan pada bibinian. Nah kayak ini kada dipersiapakan, maaf, hendak berjuang membela nang apa? Itu pertanyaannya. Pemuda, jangan kulir berolahraga lah. Semangat. Ayo kaum muslimin bangkit kita, insyaallah. Amalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait hal ini ada satu sunnah yang menjadi penafsir ayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna quwwah yang dimaksud pada ayat ini. Kata beliau, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan tersebut adalah ar-ramyu, melempar panah. Ketahuilah
bahwa kekuatan yang dimaksud adalah belajar memanah. Rawahu Muslimun. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim. Nah, kalau sekarang silakan dikiaskan ke segenap latihan karena Allah sesuai syariat Allah yang semakna dengan memanah. Jadi lamun ada kaum muslimin belajar memanah tuh jangan langsung buruk sangka juga kita. Nah, jadi teroris pajangan begini. Kecuali lamun inya latihan sambunyi-sambunyi di tengah hutan sana kada kawa ada manusia bukahan pada hulu. Ada nangina latihannya balapor baastilah. Latihan airsoft gun bapadah banar lawan aparat setempat. Kecuali nang bahasa sembunyian, dan ulun pernah mendapati itu. Maaf, latihan meleter sembunyi-sembunyi di salah satu titik di daerah Kalimantan Tengah. Ketika digerebek ternyata mereka latihan membuat bom. Pernah itu. Dan sudah kita laporkan ke Polda Kalimantan Selatan. Dulu kita bukan seperti itu. Latihan bela diri kita terbuka, tidak tertutup, tapi aurat tetap tertutup. Andaikan kita mengamalkan sunnah latihan memanah betul-betul terbuka, tidak untuk ditutup-tutupi, dan latihan-latihan bela diri lainnya. Semoga ini dianggap sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf banar lamun kalawasan sampai perut pian garurukan. Berilaan kita lah, ulun tentu ada salah, ulun tentu ada khilaf, ulun banyak-banyak mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.